Banyak pertanyaan di kalangan jamaah atau masyarakat. Dok, keluarga saya meninggal karena kecelakaan. Kok dimakamkan secara protap COVID? Dok, keluarga saya jelas masuk rumah sakit karena diabetes, jelas-jelas meninggal karena sakit jantung, jelas-jelas meninggal karena stroke. Kok dimakamkan secara protap COVID? Jangan-jangan keluarga saya sengaja di-COVID-kan dengan tujuan tertentu oleh dokter atau rumah sakitnya, dok. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering terjadi di masyarakat dengan berbagai variasinya. Hal ini dikarenakan karena ada hal yang mungkin oleh sebagian masyarakat tidak diketahui secara parsial saja oleh mereka, sehingga berpotensi menimbulkan mispersepsi atau salah paham. Akhirnya, salah paham tersebut berkembang menjadi prasangka buruk atau suudzon. Wah, jangan-jangan dokternya ada main ini. Wah, jangan-jangan dokternya rekayasa ini. Wah, jangan-jangan rumah sakitnya ada permainan, dan lain-lain, untuk motivasi tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kita tanya balik. Apakah orang yang kecelakaan tidak bisa terkena COVID-19? Apakah orang yang stroke, diabetes atau kencing manis, sakit jantung, tidak bisa terinfeksi virus corona? Apakah orang yang terinfeksi virus corona tidak dapat meninggal karena penyebab selain COVID-19? Jawabnya ya bisa saja. Bisa saja orang yang meninggal karena kecelakaan atau stroke atau diabetes, sakit jantung secara bersamaan bisa dicurigai mengidap COVID-19 juga. Sehingga ketika dimakamkan tetap memakai protokol pemakaman pasien COVID-19. Memang tidak semua pasien COVID-19 meninggal karena penyakit COVID-19-nya. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa COVID-19 dapat menyebabkan inflamasi atau keradangan menyeluruh atau Systemic Inflammation Response Syndrome atau SIRS yang dapat memperparah segala kondisi penyakit yang diderita pasien tersebut sebelumnya, seperti diabetes mellitus, sakit jantung, infeksi, dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan kematian. Jadi tetap harus hati-hati. Jadi, kembali lagi pada pertanyaan di atas. Mengapa kok pasien yang meninggal karena kecelakaan, karena stroke, karena diabetes, karena sakit jantung, dimakamkan secara protap COVID-19? Karena saat itu mungkin pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tenaga medis, baik pemeriksaan gejala klinis maupun pemeriksaan laboratorium atau foto ronsen atau CT scan, mengarahkan pada diagnosis COVID-19 atau kecurigaan COVID-19. Misalkan ada pasien yang dibawa ke UGD di sebuah rumah sakit dengan luka parah di kepala karena kecelakaan sepeda motor. Setelah diperiksa di UGD, ternyata sebelum kecelakaan tersebut, pasien telah mengalami demam, batuk, sesak nafas, dan setelah di hasil pemeriksaan rapid test COVID-19 keluar juga dinyatakan positif. Dan hasil foto ronsen dada atau ronsen paru menunjukkan suatu keradangan paru. Maka ketika akhirnya pasien tersebut meninggal karena luka di kepalanya yang tidak tertolong misalkan, tetap pasien tersebut dimakamkan secara protap COVID-19. Karena apa? Karena pasien tersebut juga sangat dicurigai menderita COVID-19 juga, walaupun meninggal karena luka di kepala atau karena kecelakaannya. Itulah yang menyebabkan kenapa kok pasien kesannya kok meninggal karena kecelakaan, tapi kok dimakamkan secara protap COVID. Begitu pula dengan pasien yang dibawa ke rumah sakit, mungkin karena komplikasi diabetes yang parah, atau sakit jantung yang parah, atau stroke yang parah. Ketika dilakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit dan dilakukan screening terhadap penyakit COVID-19, ternyata hasilnya memang mengarah ke COVID-19, seperti ada demam, ada sesak, ada batuk, rapid testnya positif, apalagi disertai riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Mungkin anggota keluarganya yang lain ada yang terkena COVID-19 misalnya. Maka walaupun akhirnya pasien meninggal karena komplikasi diabetesnya, karena komplikasi sakit jantungnya, atau sakit-sakit yang lain,
pasien tetap harus dimakamkan secara protap COVID-19. Ya, kenapa? Karena semua itu sebagai kewaspadaan dini. Karena di masa wabah atau pandemi ini, kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit COVID-19 ini, terutama tenaga medis. Sehingga setiap pasien yang datang ke rumah sakit harus kita waspadai ada kemungkinan terinfeksi virus corona. Sehingga tenaga medis di rumah sakit senantiasa memakai APD yang lengkap sesuai standar untuk mencegah penyebaran virus pada tenaga medis. Maka dari itu, marilah kita tidak berburuk sangka, tidak suudzon, tidak langsung berkesimpulan bahwa ada konspirasi atau permainan dari rumah sakit atau tenaga medis untuk mengcovidkan pasien demi tujuan tertentu, misalkan untuk uang, untuk bisnis vaksin, dan lain-lain. Karena semua tindakan penanganan COVID-19 itu ada catatannya, ada recordnya, dan semua bisa diaudit. Auditornya pun juga terlatih dan berintegritas insya Allah semuanya. Jadi rasanya hampir mustahil kalau ada rekayasa sistemik atau rekayasa menyeluruh atau konspirasi mengcovidkan pasien. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.